Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah bagus Pak. Siapa yang ulang tahun? Pak Prabowo, selamat datang. Siapa? Dulu. Selamat ulang tahun dulu. Semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu. Pak Prabowo, selamat datang di Sultan. Pak doain lulus Pak. Makasih ya. Alhamdulillah kami cukup senang dan Masya Allah sambutan yang sangat meriah juga yang telah disiapkan sama teman-teman semuanya. Tadi sempat berinteraksi nggak sih sama Pak Presiden? Wah, Alhamdulillah saya sempat salaman tadi. Tadi sedikit ngobrol bentar, tadi Pak Presiden nanya gimana bahasa Arabnya di sini dan juga udah berapa lama di sini, mungkin sekitar itu doang. Menurut saya Pak Prabowo, Pak Presiden adalah bapak yang sangat karismatik, yang sangat hebat dan yang sangat berjuang penuh untuk Indonesia kita. Tentunya untuk Pak Presiden agar lebih memperhatikan khususnya mahasiswa yang berada di luar negeri, mungkin dari sekedar beasiswa atau pokoknya untuk memajukan mahasiswa yang berada di luar negeri. Semoga Pak Prabowo selama di Yordan urusannya bersama rombongan dimudahkan dan semua urusannya lancar, tidak ada halangan dan balik ke Indonesia dalam selamat. Dikutip dari data RTI di perdagangan Selasa siang tadi, rupiah melemah di 0,23% di 16.828 per dolar Amerika. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah berbalik melemah ke level 16.800-an per dolar Amerika Serikat di tengah indeks dolar Amerika rebound dan bertahan di level atas maksud kami. Dikutip dari data RTI di perdagangan Selasa siang tadi, rupiah melemah di 0,23% di 16.828 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,12% di level 16.805 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Selasa pagi menguat di 0,09% di 97,796. Indeks dolar Amerika bangkit usai koreksi di 0,09% di 97,706 di perdagangan Senin. Pergerakan rupiah masih dipengaruhi indeks dolar Amerika yang kembali bangkit di tengah pasar mencermati putusan Mahkamah Agung Amerika yang membatalkan sebagian besar tarif darurat. Namun di saat bersamaan muncul ancaman kebijakan tarif lanjutan dari Trump yang membuat pelaku pasar kembali waspada. Ketidakpastian ini menjaga permintaan terhadap dolar Amerika meski pergerakan cenderung fluktuatif. Kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.827 rupiah. Update jelang penutupan, pasca penutupan dari data RTI, pelemahan terpangkas di 0,14% di 16.814 per dolar Amerika. Terhadap euro di 19.844 rupiah, pound sterling di 22.701 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 108,47 rupiah. Komoditas harga emas terkoreksi setelah menyentuh level tertinggi 3 pekan. Harga batubara melanjutkan tren negatif dengan melemah dalam 3 hari beruntun. Sementara harga minyak bergerak tipis di tengah ancaman tarif 15% Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Harga emas dunia terkoreksi di Selasa pagi setelah sebelumnya menyentuh level tertinggi dalam lebih dari 3 pekan. Penguatan dolar Amerika Serikat menjadi faktor utama yang menekan harga logam mulia meski ketidakpastian tarif Amerika dan ketegangan Washington-Iran masih membayangi pasar. Di Senin harga emas dunia melonjak 2,5% di level 5.231,2 dolar Amerika per troy ounce. Sementara di Selasa pagi harga emas dunia di pasar spot melemah 0,13% di 5.237,89 dolar Amerika per troy ounce. Harga batu bara masih tertekan dan melanjutkan tren negatif selama 3 hari beruntun. Merujuk Refinitiv, harga batu bara di Senin waktu setempat di 119,4 dolar Amerika per ton, turun 0,87%.
Harga batubara koreksi dibayangi sentimen negatif dari aktivitas pembelian Cina melemah setelah periode liburan sehingga likuiditas pasar spot menurun. Sementara India menjadi pembeli marginal, tetapi pabrik baja India membeli secara selektif dan hanya untuk kebutuhan jangka pendek. Harga minyak dunia bergerak tipis di Selasa di tengah pasar mencermati perkembangan perundingan nuklir Amerika dan Iran dan ancaman tarif dagang 15% Presiden Trump. Mengutip Reuters, harga minyak Brent turun 0,1% ke 71,40 dolar Amerika per barel. Sehari sebelumnya, harga ke 72,50 dolar Amerika level tertinggi sejak 31 Juli. Minyak mentah WTI Amerika melemah 0,2% ke 66,20 dolar Amerika per barel. Di sesi sebelumnya, harga sempat naik ke 67,28 dolar Amerika, tertinggi sejak 4 Agustus. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,56% di level 66,68 dolar Amerika per barel. Nikel menguat cukup signifikan di 2,61% di 17.701 dolar Amerika per metric ton. Emas melemah di 0,89% di level 5.180 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,29% di level 4.116 ringgit Malaysia per tonnya. Informasi emiten pemirsa, di mana PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA memutuskan mempercepat pengembangan tambang emas Pani di bawah naungan PT Merdeka Gold Resources Tbk atau emas. Keputusan ini diambil di tengah tren harga emas global yang terus menguat sejak tahun lalu dan diproyeksikan akan tetap positif. Dikutip dari media, manajemen PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) mengatakan percepatan dilakukan dalam pembangunan fasilitas Carbon in Leach (CIL) dengan kapasitas penuh 12 juta ton biji per tahun dari sebelumnya hanya berkapasitas 7,5 juta ton biji per tahun. Dengan percepatan ini, fasilitas CIL di tambang emas Pani diproyeksikan sudah dapat berproduksi di 2028 atau lebih cepat 1 tahun dari rencana awal. General Manager Corporate Communication PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) Tom Malik mengatakan perseroan berpotensi meningkatkan produksi emas lebih cepat dari rencana awal sekaligus memaksimalkan momentum harga emas global yang tengah berada dalam tren penguatan. Manajemen menambahkan, untuk pembangunan fasilitas CIL berkapasitas 12 juta ton biji per tahun, kebutuhan belanja modal atau CAPEX diperkirakan mendekati 1 miliar dolar Amerika dan realisasi CAPEX tersebut direncanakan berlangsung dalam 2 tahun ke depan. Diketahui, sebelumnya pengembangan tambang emas Pani yang kini berada di bawah naungan PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) mengacu pada feasibility study yang diselesaikan di kuartal 1 2024. Dalam studi tersebut, asumsi harga emas yang digunakan berada di level 2.000 dolar Amerika per troy ounce dengan tahapan pengembangan tambang yang direncanakan bertahap. Tahap awal fasilitas heap leach yang ditargetkan mulai berproduksi di 2026. Selanjutnya, fasilitas pengolahan Carbon in Leach (CIL) berkapasitas 7,5 juta ton biji per tahun dijadwalkan beroperasi di 2029, lalu ditingkatkan menjadi total 12 juta ton biji per tahun di 2032. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel.